Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fatmawati. Kali ini akan membahas tafsir beberapa ayat pilihan Al-Quran yang ternyata punya hubungan erat dengan konsep pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam bukan hanya soal belajar di sekolah, tetapi juga proses membentuk iman, akhlak, ilmu, dan tanggung jawab sosial. Mari kita renungkan 8 ayat ini dan lihat bagaimana Al-Quran menjadi sumber pendidikan sepanjang masa. Yang pertama ada surah Al-Fatihah ayat 1-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Jadi surah Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari seluruh ajaran Al-Quran. Ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, itu adalah bentuk pendidikan spiritual manusia. Manusia diajarkan untuk selalu belajar kepada Allah, guru sejati dalam kehidupan. Tafsir ini mengajarkan bahwa pendidikan harus dimulai dari penyucian hati dan niat, karena ilmu tanpa adab akan kehilangan arah. Nilai pendidikannya adalah mencetak manusia beriman, berilmu, dan berakhlak. Yang kedua ada Quran Surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini menunjukkan pendidikan karakter dalam keluarga. Orang tua adalah pendidik pertama dalam kehidupan anak. Tafsir ini menegaskan bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari akhlak mulia. Keluarga adalah madrasah pertama, tempat menanamkan kasih sayang, kesopanan, dan nilai moral. Yang ketiga ada Quran Surah Asy-Syura ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'jilu bihallazina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. صدق الله العظيم. Yang artinya, orang-orang tidak percaya adanya hari kiamat, meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar, akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Quran Surah Asy-Syura ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman justru menentang datangnya hari kiamat, sedangkan orang yang beriman takut dan yakin bahwa kiamat pasti terjadi. Allah menegaskan orang yang meragukan hari akhir itu telah tersesat jauh. Pesannya, iman kepada kiamat mendidik kita agar hidup hati-hati, berbuat baik, dan tidak sombong.
Yang keempat, surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Di mana tadi ayat 1 berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama yang turun ini adalah fondasi seluruh pendidikan Islam. Tafsirnya menjelaskan bahwa ilmu harus dicari dengan niat lillahi ta'ala. Ayat ini menekankan pentingnya literasi membaca dan berpikir. Nilai pendidikannya adalah integrasi antara ilmu dan iman, bahwa pendidikan sejati adalah yang mendekatkan manusia pada Sang Pencipta. Yang kelima ada Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ilbi kaifa khuliqat, yang artinya maka hendaklah mereka memperlihatkan unta bagaimana diciptakan. Ayat ini mengajarkan pendidikan observatif dan reflektif. Tafsirnya mengajak manusia untuk belajar dari alam sebagai sumber ilmu. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mengamati ciptaan Allah. Nilai pendidikannya yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dan kesadaran ekologis. Yang keenam ada Quran surah At-Taubah ayat 122 yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surah At-Taubah ayat 122. Ayat ini menunjukkan pentingnya pembagian peran dalam pendidikan. Sebagian menuntut ilmu, sebagian berjuang di lapangan. Tafsirnya mengajarkan bahwa masyarakat ideal adalah yang memiliki ulama dan ilmuwan. Keduanya saling melengkapi. Nilai pendidikannya yaitu mendorong spesialisasi ilmu dan tanggung jawab sosial dalam menyebarkan ilmu. Yang ketujuh ada Quran surah Ali Imran ayat 138 dan 139. Quran surah Ali Imran ayat 138 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran surah Al-Imran ayat 139. Ayat ini turun saat umat Islam mengalami kegagalan. Tafsirnya mengandung pendidikan psikologis agar manusia kuat menghadapi ujian. Dalam pendidikan modern, ini disebut resilience atau ketangguhan mental. Nilai pendidikannya yaitu menanamkan optimisme, semangat belajar, dan pantang menyerah. Yang kedelapan, Quran surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini menekankan pendidikan sosial dan kepemimpinan. Tafsirnya menjelaskan bahwa kekuasaan dan ilmu adalah amanah untuk menegakkan kebaikan. Nilai pendidikannya yaitu membentuk generasi pemimpin yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dari 8 ayat ini, kita belajar bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya tentang hafalan dan nilai akademik, tetapi juga proses membentuk manusia seutuhnya, beriman, berilmu, dan berakhlak. Semoga tafsir ringan ini bisa jadi pengingat bahwa belajar bukan hanya tugas mahasiswa, tapi juga ibadah seumur hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak yang mendapat manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.